Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasim al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Kelanjutan dari episode kemarin, di mana kemarin kita sempat membahas tentang kenapa sirah itu perlu untuk dipelajari. Karena dengan mempelajari sirah, teman-teman bisa mempelajari Rasulullah. Dan dengan mempelajari Rasulullah, teman-teman bisa mencintai Rasulullah. Dan dengan mencintai Rasulullah, maka keimanan kalian tidak lagi dipertanyakan. Kenapa? Karena sempat kita bahas juga kemarin, salah satu syarat sempurnanya iman seseorang adalah mencintai Rasulullah. Sehingga kalau cintanya kepada harta, benda, atau manusia lain, selain dari Rasulullah melebihi cintanya terhadap Rasulullah, maka keimanannya patut dipertanyakan. Dan ini merupakan perintah langsung dari Rasulullah SAW. Dan dengan mempelajari sirah pula teman-teman bisa belajar bagaimana cara memperlakukan diri sendiri, bagaimana cara memperlakukan saudara, bagaimana cara memperlakukan keluarga, bagaimana cara memperlakukan manusia-manusia di sekitar kita. Kenapa? Karena dengan itulah teman-teman bisa mempelajari kehidupan Rasulullah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Dalam artian kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan Rasulullah sebagai role model. Dan kemarin sudah saya janjikan pula bahwa kita tidak hanya membahas Rasulullah dari sirah ini hanya dari awal Rasulullah lahir, tetapi kita akan flashback ke belakang ya. Kita akan flashback ke belakang jauh bahkan sampai Nabi Adam. Kenapa kita perlu membahas itu? Membahas leluhur-leluhur Rasulullah kan karena dari sini teman-teman bisa punya gambaran yang jauh lebih luas dan jauh lebih menyeluruh tentang kehidupan keluarga Rasulullah, kehidupan sosial masyarakat Arab yang ditinggali oleh Rasulullah SAW dan seterusnya. Dan teman-teman juga bisa mempelajari secara umum sejarah manusia secara umum ya, sejarah manusia secara umum, sejarah kita, sejarah manusia-manusia di sekitar kita. Baik, kita akan mulai dengan silsilah Rasulullah SAW. Berkenaan dengan silsilah Rasulullah itu terbagi menjadi dua. Ada yang disepakati oleh para ulama dan ada yang tidak disepakati oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama itu adalah sebagai berikut, yaitu dari nama Nabi Muhammad sampai Adnan. Muhammad ibnu Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. Kakek Rasulullah yang bernama Ghalib, yang bernama Fihr, tadi saya menyebutkan Muhammad ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr. Fihr ini punya nama lain, julukannya adalah Quraisy. Sehingga keturunan Fihr disebut sebagai suku Quraisy. Di mana suku Quraisy adalah suku yang paling fenomenal, yang paling spesial melebihi suku-suku yang lain di golongan orang-orang Arab pada saat itu. Ada ulama lain yang berpendapat bahwasannya no. Quraisy ini bukan hanya keturunan Fihr, tetapi Quraisy ini keturunan dari kakeknya Fihr yang bernama An-Nadr bin Kinanah. Jadi Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah. An-Nadr bin Kinanah ini, An-Nadr ibn Kinanah inilah yang akhirnya menjadi kakeknya orang-orang Quraisy. Nah, akhirnya dari sini kita tahu bahwasannya yang sangat dimuliakan oleh orang-orang Arab waktu itu adalah dari garis keturunan Fihr, atau menurut sebagian versi keturunan dari An-Nadr. Itulah yang disepakati oleh para ulama. Penjelasan selanjutnya lagi, tadi saya menyebutkan nama Ilyas ibn Mudar ya. Ilyas ini ada ulama mengatakan namanya bukan Ilyas tetapi Lyas. Ada yang bilang Ilyas, ada yang bilang Lyas. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena ada ulama yang beranggapan bahwasanya orang Arab zaman dahulu tidak memiliki adat, tidak terbiasa memberikan nama keturunan-keturunan mereka dengan nama-nama nabi sebagaimana kita lakukan hari ini. Dan Ilyas merupakan salah satu nama nabi. Dan saya yakin teman-teman tahu itu. Sehingga ada ulama mengatakan Lyas. Kalian mau nyebut Ilyas, kalian mau nyebut Lyas, itu bebas. Yang penting wajib rasanya
tidak lebay rasanya ketika saya mengatakan wajib bagi teman-teman untuk menghafalkan nasab ini. Nasab yang disepakati oleh para ulama. Dari Nabi Muhammad sampai Adnan. Jumlahnya hanya 22 nama. Silakan teman-teman hafalkan. Siapa tahu dengan perjuangannya teman-teman menghafalkan nama-nama ini, teman-teman dikategorikan sebagai orang yang mencintai Rasulullah, sebagai orang yang menuntut ilmu dan diwafatkan dalam keadaan itu. Ya Rabbal Alamin. Itu disepakati. Adapun nama-nama di atas Adnan itu tidak disepakati oleh para ulama. Tetapi semua menyepakati bahwasanya Adnan atau bahkan Rasulullah yang merupakan cicitnya itu masih merupakan keturunan dari Ismail. Mengingat Ismail adalah putra Nabi Ibrahim, berarti otomatis juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Kenapa mereka semua menyepakati itu? Karena Ismail adalah bapaknya orang-orang Arab. Bapaknya orang-orang Arab di generasi ketiga. Jadi, Arab itu menurut sejarah terbagi menjadi 3 fase. Arab menurut sejarah terbagi menjadi tiga fase. Ada Al-Arab Al-Badi'ah. Ini adalah Arab kuno yang sejarah mereka tidak bisa kita temukan banyak. Yaitu kaum 'Ad, kaum Tsamud. Itu mereka adalah generasi Arab pertama. Kemudian Allah punahkan mereka gara-gara kejahatan, kesyirikan yang mereka perbuat. Lalu setelahnya, generasi Arab kedua adalah disebut sebagai Al-Arab Al-Aribah. Al-Aribah. Arab Al-Aribah ini merupakan keturunan dari siapa? Keturunan dari Ya'rub bin Qahtan. Kalau teman-teman pernah mendengar Al-Qahtani, ya, itu merupakan keturunan dari Ya'rub bin Qahtan. Ini generasi Arab kuno fase kedua setelah dihancurkannya kaum 'Ad, kaum Tsamud. Dari mana mereka? Mereka berasal dari Yaman. Maka tidak lebay rasanya kalau kita mengatakan bahwasanya seluruh orang-orang Arab yang kita temukan merupakan asal usulnya akan kembali ke Yaman. Asal usulnya akan kembali kemana? Asal usulnya akan kembali ke Yaman. Karena Yaman adalah bapaknya orang-orang Arab. Nah, itu generasi kedua. Nah, akhirnya setelah itu kemudian memasuki generasi ketiga. Generasi ketiga adalah generasi dari Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail bukan orang Arab. Nabi Ismail itu bukan orang Arab. Bahkan bahasa asli Nabi Ismail itu bukan bahasa Arab. Dari mana ceritanya? Kenapa Nabi Ismail bisa menjadi bapaknya orang-orang Arab? Padahal Nabi Ismail, apalagi bapaknya Nabi Ibrahim, alaihi wassalatu wassalam, itu bukan orang Arab. Why? Ceritanya begini. Nabi Ibrahim itu berasal dari Irak. Kemudian Nabi Ibrahim punya istri dari Irak yang bernama Sarah. Dan berangkatlah mereka ke Mesir. Dan di Mesir ada beberapa peristiwa yang terjadi yang akhirnya membuat Nabi Ibrahim menikahi istri keduanya. Siapa? Bernama Hajar. Ya, Hajar. Dan setelah itu dan Hajar ini adalah perempuan Koptik dari Mesir. Berangkat ke Palestina. Dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala di mana Hajar dan Nabi Ibrahim ini memiliki putra yaitu Ismail, itu sama Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk meletakkan Hajar dan Ismail di daerah yang waktu itu masih kosong, ya, yang disebut sebagai, hari ini kita sebut sebagai Makkah. Sebagai Bakkah, dahulu disebut Bakkah. Sekarang kita sebut sebagai Makkah. Diletakkan di sana. Nah, dan Nabi Ibrahim pun meninggalkannya. Atas perintah Allah. Semua yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika berada di sana antara Siti Hajar dengan putranya itu Ismail, kemudian terjadi beberapa peristiwa, itu peristiwa munculnya air Zam-Zam dan selanjutnya hingga akhirnya mereka bisa minum, mereka bisa bertahan hidup. Ada kedatangan satu suku yang disebut sebagai suku Jurhum. Di mana suku Jurhum ini masihlah merupakan keturunan dari Al-Arab Al-Aribah tadi, dari Ya'rub bin Qahtan. Masih merupakan keturunan dari mana? Dari Ya'rub bin Qahtan. Dan suku ini ketika melihat ibu dan anak ini menikmati fasilitas kehidupan yang luar biasa yang Allah berikan, mereka akhirnya numpang untuk hidup di situ, meminta izin kepada mereka. Boleh nggak kami untuk tinggal di sini numpang? Dan akhirnya diizinkan. Kenapa? Karena sumber daya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibu dan anak ini lebih gitu loh. Akhirnya
Sejak saat itu, suku Jurhum hidup bersama dengan ibu dan anak ini. Dan anak ini yaitu Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam hidup di tengah-tengah orang Arab yang merupakan keturunan dari Ya'rub bin Qahtan tadi. Akhirnya hidup di sana dan belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Kemudian menikahi salah satu perempuan dari suku Jurhum. Akhirnya dari situlah muncul keturunan orang-orang Arab hari ini yang kita lihat yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Jadi walaupun Nabi Ismail bukanlah orang Arab ataupun Nabiullah Ibrahim bukanlah orang Arab, tetapi Nabi Ismail menikahi orang Arab asli dari Al-Arab Al-Aribah, keturunan Ya'rub bin Qahtan tadi, yang akhirnya dari keturunannya lah orang-orang Arab itu bermunculan. Itulah yang disepakati. Sampai Ismail. Kemudian Ismail jelas-jelas keturunan putra dari Nabi Ibrahim. Kemudian sampai atas ini tidak disepakati. Tapi disepakati bahwasanya Nabi Ibrahim masihlah merupakan keturunan dari Nabi siapa? Keturunan dari siapa? Dari keturunan Sam. Siapa Sam? Sam ini anaknya Nabiullah Nuh. Jadi Nabiullah Nuh itu disebut sebagai Abul Bashar. Jadi kita itu punya dua bapak pada hakikatnya. Bapak yang disepakati. Bapak pertama adalah Nabi Adam. Bapak kedua adalah Nabiullah Nuh. Kenapa Nabi Nuh menjadi bapaknya semua manusia? Emang di atas atau kanan kirinya Nabi Nuh itu waktu itu gak punya keturunan tah? Gak punya. Sejak terjadi peristiwa banjir bandang yang teman-teman tahu lah kisah Nabi Nuh naik kapal bla bla bla. Allah punahkan seluruh manusia. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan keturunan Nabiullah Nuh adalah yang tersisa. Sehingga seluruh manusia yang hari ini kita lihat merupakan keturunan dari Nabiullah Nuh. Nah, saya lupa bapak yang ketiga tadi adalah putra dari Nabi Adam, yaitu Syith. Nanti kita bahas. Nah, Nabi Nuh ini punya 3 putra. Ada Kan'an, tapi Kan'an ini disebutkan oleh banyak ulama bahwasanya Kan'an ini bukan anak kandung dari Nabi Nuh. Ada 3. Ada Sam, ada Ham, ada Yafith. Sam ini adalah bapaknya orang-orang Arab, bapaknya orang-orang Persia, dan bapaknya orang-orang Romawi. Al-Arab, wal-Furs, wal-Rum. Itu yang pertama dari Sam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seluruh orang-orang Arab itu merupakan keturunan jalurnya dari siapa? Jalurnya dari nas'alullah as-salam wal afiyah dari Sam. Kemudian yang kedua ada Ham. Ham ini bapaknya orang-orang Sudan. Nah, Sudan ini mungkin Afrika bagian timur laut ya. Bapaknya orang-orang Barbar. Barbar itu Afrika bagian selatan. Mungkin sekarang bisa kita temukan daerah Maroko, Libya, mana lagi? Tunisia mungkin, dan daerah-daerah sana. Kemudian bapaknya, pokoknya orang-orang yang kulit-kulit hitam yang hari ini kita lihat, itu rata-rata mereka adalah keturunan dari Ham. Kemudian yang ketiga ada Yafith. Yafith ini adalah bapaknya Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj, Gog Magog itu adalah masih dari Bani Adam, dari keturunan Yafith, menurut pendapat banyak dari ulama. Nah, kemudian bapaknya orang-orang Turki. Bapaknya orang-orang Turki. Dan bapaknya orang-orang yang berasal dari negara-negara timur, daerah-daerah timur. Makanya ada banyak di antara para ulama yang mengatakan orang-orang kita, orang-orang Indonesia, orang-orang Cina, orang-orang Jepang, itu berasal dari keturunan Yafith. Jadi secara tidak langsung kita masih satu garis keturunan tuh dari Ya'juj Ma'juj. Sama Ya'juj Ma'juj, bukan dari maksudnya. Nah, cuman saya yakin Indonesia ini adalah karena tidak mungkin asli keturunannya ya. Pasti hasil campuran lah. Manusia-manusia hari ini tuh adalah hasil dari campuran. Campuran keturunan Sam, campuran keturunan Yafith, campuran keturunan Ham mungkin. Akhirnya beranak. Akhirnya kita adalah manusia dari campuran ketiganya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Saya bukan pakar di sana. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkatnya. Kemudian di atasnya lagi Nabi Ibrahim. Kemudian di atasnya lagi ini tidak disepakati. Tidak disepakati nama-nama. Jelas yang disepakati di atas ada nama Syith. Syith. Nabi Syith. Siapa Syith? Adalah anak terakhir dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Adapun putra-putra Nabi Adam yang lain, putra dan putri Nabi Adam yang lain, itu dianggap tidak memiliki keturunan. Oleh sebagian ulama mengatakan begitu. Yang memiliki keturunan sehingga kita bisa sebut beliau juga bapaknya kita bersama, yaitu adalah keturunan dari Syith. Kemudian di atasnya adalah Nabi Adam.
Itulah yang disepakati. Jadi disepakati pertama adalah secara singkat ya, dari Nabi Muhammad sampai Adnan semua nama-namanya disepakati. Nah, kemudian dari Adnan sampai Nabi Adam itu tidak disepakati. Tetapi ada beberapa titik-titik tengah di sini disepakati. Yang jelas masih keturunan dari Ismail ibn Ibrahim, yang jelas masih keturunan dari Sam ibn Nuh, yang jelas masih keturunan Syith ibn Adam. Itu yang disepakati. Sehingga yang tidak disepakati itu akan tetap kami paparkan, tapi tidak wajib untuk teman-teman percayai. Jadikan itu sebagai tambahan ilmu pengetahuan saja. Karena apa ruginya bagi teman-teman untuk menambah pengetahuan baru? Apa ruginya bagi teman-teman untuk menambah ilmu baru? Toh dengan ilmu itu teman-teman bisa menghadapi dunia ini lebih baik lagi. Biidznillah ta'ala. Nah, kami akan coba sedikit membahas nama-nama manusia di atas Adnan. Sampai Nabi Adam. Adnan ibn Udad, ibn Muqawim, ibn Nahur. Muqawim tadi, perbedaan para ulama perihal Adnan sampai Nabi Adam ini terletak pada dua perbedaan. Pertama, mereka berbeda pendapat perihal jumlah nama-namanya. Jadi ada yang bilang jumlahnya sekian, ada yang bilang jumlahnya sekian. Dan perbedaan mengenai penyebutan namanya. Jadi berbeda pada jumlahnya dan berbeda pada penyebutannya. Sehingga nasab-nasab yang setelah ini akan saya sebutkan dari Adnan sampai Nabi Adam, ini tidak disepakati oleh para ulama. Jadi jangan kaget kalau misal teman-teman sudah menghafalkan sebagaimana saya hafalkan, terus kalian menemukan di kitab lain kok beda, di kitab lain kok beda, dari guru ini kok beda, itu santai. Karena memang itu tidak disepakati dan bukan merupakan syarat keimanan bagi teman-teman untuk meyakini inilah yang hak. Sehingga bahkan sebagian dari para ulama itu tidak menganjurkan untuk terlalu dalam membahas nama-nama di atas Adnan. Seperti Imam Malik rahmatullah ta'ala alaih dan lain-lain. Tetapi ada ulama yang tetap menganjurkan dengan catatan harus dijelaskan bahwasanya ini tidak disepakati oleh para ulama, ini masih ada kemungkinan salahnya. Dan ada banyak orang-orang yang kemudian berdalil dengan sabda Rasulullah SAW yang bersabda, kadzaban nasabun. Sungguh para ahli nasab itu telah berdusta. Mereka banyak bohongnya. Hadis ini disebutkan oleh para ulama, kalau dhaifnya tidak kebangetan, ya maudhu gitu. Jadi pernyataan Rasulullah perihal tukang nasab yang suka berbohong itu terbantahkan dengan munculnya hadis ini. Kualitas hadisnya. Adnan, kita mulai dari Adnan. Adnan ibn Udad. Udad ini ada dua versi. Ada ulama yang mengatakan namanya adalah Udad, ada ulama yang mengatakan namanya Ud. Nah, kenapa terjadi perbedaan begini? Karena nama-nama di masa-masa lampau itu sebenarnya bukan Arab yang Arab banget ya. Ada yang mengatakan bahasa orang-orang dulu itu adalah bahasa Suryani. Suryani yang asli. Suryani adalah induk dari banyak bahasa-bahasa di dunia. Induk dari bahasa Arab, induk dari bahasa Ibrani, ya, Hebrew, dan induk dari banyak-banyak bahasa. Di mana mereka itu punya karakteristik seperti banyak huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan kayak kha, ya, ghain mungkin, dan banyak huruf-huruf lainnya. Nah, dari sini makanya banyak sekali bahasa-bahasa yang aneh-aneh yang ada. Tapi Adnan masih orang Arab lah. Adnan ibn Udad, ada yang mengatakan Ud, ibn Muqawim, ada yang mengatakan namanya adalah Muqawwam, ibn Nahur, ibn Tayrah, ada yang mengatakan namanya bukan Tayrah tetapi Tayrah dengan ha. Jadi bilang kha, ada yang bilang ha. Ibn Ya'rub, ibn Yashjub, ibn Nabit, ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn Azar, ibn Tarah. Atau ada ulama mengatakan bukan Tarah tetapi Tarah dengan ha. Nah, perihal Azar dan Tarah ini ada bahasannya di antara para ulama. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim itu namanya adalah Azar. Tetapi ada ulama mengatakan, no, Azar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, melainkan pamannya. Loh, berarti ulama-ulama itu membantahnya di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri bilang bahwasanya Azar itu bapaknya Ibrahim. No, kalian jangan semudah itu loh ngata-ngatain ulama gitu. Ulama itu kalau belajar tuh mempelajari bahasa seutuhnya gitu. Karena di dalam bahasa Arab, bapak atau abun itu tidak melulu bermakna bapak kandung. Kadang-kadang paman masih disebut sebagai bapak. Paman masih disebut sebagai bapak. Jadi tidak perlulah teman-teman langsung ngata-ngatain ulama sebegitunya. Makanya dia mengatakan Azar ini bukan bapaknya Ibrahim, melainkan pamannya Nabi Ibrahim. Sehingga bapaknya Nabi Ibrahim itu Tarah tadi. Tapi ada ulama mengatakan, jadi ada ulama mengatakan, no.
Azar dan Tarah ini masih satu nama. Tapi ada ulama mengatakan, no, 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 no. Azar ini adalah anaknya Tarah. Jadi 3 versi perihal Azar dan Tarah ini. Ada yang mengatakan Azar anaknya Tarah. Ada yang mengatakan Azar dan Tarah adalah satu nama. Ada yang mengatakan, no, Azar ini adalah saudaranya Tarah. Alias pamannya Nabi Ibrahim. So, mana yang benar? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tetapi sebagai ilmu pengetahuan saya rasa tidak rugi bagi kita untuk mempelajari itu lebih dalam. Ibn Tarah, Ibn Nahur, Ibn Saruh. Ada yang mengatakan namanya dengan ghain, ada yang mengatakan dengan kha, Saruh, ya. Ibn Ra'u, Ibn Falah, Ibn Falah, Ibn siapa lagi saya lupa. Ibn Falah, Ibn Aibar, Ibn Shalah, Ibn Arfakhshad, Ibn Sam, Ibn Nuh, Ibn Lamik, Ibn Nuh, Ibn Lamik, Ibn Matushalkh, Ibn Khanuh. Khanuh atau Ukhnuh disebutkan oleh banyak ulama merupakan nama lain dari Nabi Idris. Sehingga banyak ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Idris. Tetapi ini dibantah pula oleh sebagian ulama yang lain. Kenapa? Karena ada hadis panjang dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW berjumpa di alam yang tidak bisa kita jangkau dengan banyak sekali nabi-nabi. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Adam langsung menyapa Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "Marhaban bin Nabi salih wa bni salih." Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan keturunan yang saleh. Jadi Nabi Adam mengatakan kepada Nabi Muhammad sebagai keturunannya. Dan ketika berjumpa dengan Nabi Nuh apa Nabi Ibrahim, saya lupa, dikatakan hal yang serupa. Marhaban bin Nabi salih wa bni salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan keturunan yang saleh. Dan ketika berjumpa dengan Nabi Musa jelas-jelas bukanlah leluhur Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Marhaban bin Nabi salih wal akhis salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Jadi karena bukan merupakan bagian keturunan dikatakan apa? Saudara. Nah, Nabi Idris di hadis tersebut diceritakan mengatakan gimana? Marhaban bin Nabi salih wal akhis salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Jadi dari ini ada banyak ulama yang kemudian menyimpulkan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya Nabi Idris bukanlah leluhurnya Rasulullah. Tetapi ada ulama yang tetap mengatakan dengan mereka tentu saja punya dalil yang mengatakan bahwasanya Khanuh atau Ukhnuh ini alias leluhurnya Rasulullah itu adalah nama lain dari Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Kemudian Ibn Yard, Ibn Mahlil, Ibn Qainan. Nah, Qainan ini ada 3 penyebutannya. Ada Qainan dengan alif, ada Qainain, ada yang menyebutnya dengan Qainan. Ya, Ibn Yanish, Ibn Shith, Ibn Adam alaihi salam. Dan begitulah kira-kira nasab Rasulullah SAW sampai Nabiullah Adam. Dan kedepannya kita akan coba bahas satu persatu, tetapi cepat ya. Kita tidak ingin terlalu banyak membahas ini. Ya, intinya kita akan coba sebutkan sejarah singkat mengenai nama-nama yang telah kita sebutkan. Tetapi tentu saja ada beberapa tokoh-tokoh penting yang kita akan bahas sedikit lebih panjang dibandingkan yang lain. Seperti Nabi Adam mungkin akan kita perpanjang, dan kita nanti akan bahas tentang istri beliau yaitu Ibunda Hawa. Kemudian Nabi Nuh kita akan perpanjang. Pembahasan tentang Khanuh atau Nabi Idris tadi kita akan perpanjang. Adapun nama-nama lain seperti Matushalkh atau siapa itu kita bahas cepat-cepat saja. Biidznillah ta'ala. Gimana? Seru tidak belajar sirah? Wallahu alam. Saya mohon maaf kalau storytelling saya ini terkesan mengecewakan, terkesan mungkin kurang asik. Tapi saya berharap teman-teman istiqamah untuk pelajari ini tidak melulu harus dari saya. Kalian bisa pelajari dari ustadz lain. Begitulah mungkin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.